Kita masih membahas mengenai gangguan mood atau gangguan suasana hati yang dikenal juga sebagai gangguan afektif. Sebagai salah satu gangguan kesehatan mental yang serius, ternyata makin sering terjadi akhir-akhir ini. Saya membagi penjelasan mengenai hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai berbagai gejala gangguan mood serta tipe-tipe gangguan mood. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai individu yang berisiko mengalami gangguan mood, penyebab gangguan mood, berikut upaya penanggulangan gangguan mood. Apa yang menyebabkan gangguan mood? Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap gangguan mood. Sebagian gangguan mood kemungkinan disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan kimia otak. Struktur dan fungsi otak dalam kasus bipolar juga dikenal sebagai salah satu penyebab terjadinya gangguan mood. Gangguan mood juga cenderung diturunkan dalam keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga mengalami gangguan mood, kemungkinan anggota keluarga lainnya mengalami gangguan serupa akan lebih besar. Selain itu, trauma, stres, atau perubahan besar dalam hidup juga dapat berkontribusi pada gangguan mood. Dipecat dari pekerjaan, bercerai, kehilangan orang yang dicintai, kematian dalam keluarga, atau masalah keuangan adalah beberapa contoh tekanan hidup. Penyakit fisik atau penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan mood. Depresi telah dikaitkan dengan beberapa penyakit utama seperti kanker, diabetes, Parkinson, dan penyakit jantung. Siapa yang berisiko mengalami gangguan mood? Siapa saja bisa berisiko mengalami gangguan mood. Namun anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang memiliki orang tua dengan gangguan mood memiliki peluang lebih besar untuk mengalami gangguan serupa. Hanya saja, gejala gangguan mood pada anak-anak dan remaja tidak selalu sama seperti pada orang dewasa. Lebih sulit untuk mendiagnosis gangguan mood pada anak-anak karena mereka tidak selalu dapat mengekspresikan perasaan mereka. Dari segi gender, risiko depresi pada perempuan hampir 2 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Pertanyaannya kemudian, bisakah gangguan mood dicegah? Saat ini belum ada cara untuk mencegah atau mengurangi timbulnya gangguan mood. Namun diagnosis dan pengobatan dini dapat mengurangi keparahan gejala, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan normal seseorang, serta meningkatkan kualitas hidup orang dengan gangguan mood. Pertanyaannya berikut, bagaimana menangani gangguan mood? Jika didiagnosis dan diobati dengan benar, orang dengan gangguan mood dapat hidup stabil, produktif, dan sehat. Karena itu, yang pertama, diperlukan psikofarmaka alias medikasi. Obat antidepresan dan penstabil suasana hati, terutama bila dikombinasikan dengan psikoterapi, telah terbukti bekerja sangat baik dalam pengobatan depresi. Yang kedua, psikoterapi. Yang paling sering digunakan adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy, atau terapi kognitif perilaku, dan atau terapi interpersonal. Terapi ini difokuskan untuk mengubah pandangan orang yang menyimpang tentang dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Psikoterapi juga membantu meningkatkan keterampilan hubungan interpersonal dan mengidentifikasi stresor di lingkungan serta bagaimana menghindarinya. Berikutnya, dukungan keluarga atau orang terdekat lainnya. Keluarga memainkan peran pendukung yang vital dalam setiap proses pengobatan. Di sisi lain, gangguan mood dapat mempengaruhi semua aspek keluarga, emosi, fisik, maupun finansial. Dukungan profesional dapat membantu orang dengan diagnosis dan anggota keluarganya. Keluarga dan teman dekat perlu memahami kapan waktu kritis pada penyandang gangguan mood dan apa yang perlu dikerjakan ketika saat itu muncul. Misalnya, jika individu mempunyai pikiran untuk bunuh diri, bahkan telah membuat rencana kematian yang akan diwujudkannya, ia tidak boleh ditinggalkan sendirian, walaupun sekejap. Selanjutnya, perawatan diri alias self-care. Lakukan sesuatu yang menurut Anda akan menolong Anda untuk santai. Misalnya berjalan-jalan, memasak, menonton TV, atau berenang. Lakukan juga teknik relaksasi aktif setiap hari. Misalnya bermeditasi, yoga, atau melakukan praktek mindfulness. Pelajari beberapa teknik pemecahan masalah. Misalnya melihat satu masalah pada satu waktu, bertukar pikiran dengan seseorang yang Anda percayai untuk menemukan cara memecahkan masalah.
Gunakan jurnal mood untuk membantu Anda melacak pola suasana hati Anda. Selain itu, tentunya penting untuk menjaga kebiasaan makan yang sehat, melakukan olahraga teratur, dan tidur teratur serta cukup. Kapan harus mencari bantuan profesional kesehatan mental? Jika Anda merasa emosi Anda telah mengganggu pekerjaan, hubungan, aktivitas sosial, atau bagian lain dari hidup Anda perlu mencari bantuan. Jika Anda memiliki masalah dengan minuman atau obat-obatan, Anda perlu mencari bantuan. Dan jika Anda memiliki pikiran atau perilaku untuk bunuh diri, Anda sangat perlu mencari bantuan profesional kesehatan mental. Saya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan judul menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.